Hai, halo teman-teman. Apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Iwan. Dan di sini teman-teman saya ingin memberikan informasi kepada kalian sesuai judulnya. Aplikasi apa saja yang harus kalian gunakan untuk menjadi YouTuber pemula. Buat kamu yang pertama kali ingin terjun ke dunia YouTube, aplikasi apa saja yang kalian harus gunakan? Low budget atau hanya menggunakan modal handphone dan menggunakan kamera handphone saja dan mengedit di HP juga tentunya. Ya itulah YouTuber pemula seperti saya. Kita di sini akan membahas aplikasi apa saja yang kalian harus gunakan atau kalian harus miliki untuk menjadi YouTuber pemula dengan bermodalkan handphone saja. Yang pertama di sini teman-teman, kalian harus menggunakan sebuah aplikasi editing di smartphone atau handphone. Di sini saya sarankan kalian yang pertama harus menggunakan aplikasi KineMaster. Kenapa aplikasi KineMaster ini? Karena saya sudah coba aplikasi KineMaster ini. Karena di dalamnya itu sangat banyak sekali aplikasinya tersedia. Sorry. Karena di dalamnya itu adalah banyak sekali settingan yang berbeda di aplikasi KineMaster editing, aplikasi editing smartphone yang lainnya. Aplikasi editing smartphone yang lainnya di sini saya tahu ada KineMaster, ada PowerDirector, ada Insert, Viva Video, dan masih banyak lagi yang lainnya yang saya sebutkan tadi. Itu salah satu atau salah beberapa atau salah 5 atau pokoknya yang itulah yang kita tahu saat ini yang namanya besar di editing smartphone. Itu ada aplikasi KineMaster. Kenapa saya sarankan kalian menggunakan aplikasi ini? Karena saya sudah mencobanya. Karena di dalamnya itu sangat banyak sekali settingan-settingan yang tidak dimiliki oleh aplikasi editing smartphone yang lainnya. Misalkan itu pada layar video, itu kalian bisa melapiskan sebuah video lagi, susun video-video seperti kalian bisa mereaction video orang lain. Kalian shooting seperti ini dan menyisipkan di bagian sini kanannya untuk sebuah lapisan video. Jadi situ kalian tidak sama sekali kedapatkan dengan aplikasi editing smartphone yang lainnya. Jadi saya sarankan kalian menggunakan aplikasi KineMaster ini. Karena masih banyak lagi yang lainnya yang mungkin saya tidak sebutkan di sini. Nanti kita sebutkan di tempat lain saja. Dan jika saja kalian sangat kebingungan untuk menggunakan aplikasi KineMaster ini, saya sudah menyiapkan sebuah video. Klik saja di sini atau lihat video sebelumnya atau di tutorial video saya yang lainnya. Itu cara belajar menggunakan aplikasi KineMaster ini. Kalau kalian masih kebingungan dengan aplikasi ini, saya sarankan kalian menggunakan PowerDirector. Karena PowerDirector ini agak gampang untuk dibuat dan menurut saya nomor 2 dibandingkan aplikasi KineMaster, lalu kemudian PowerDirector daripada aplikasi yang lainnya. Kalau kalian ingin mengambil PowerDirector ini secara gratis, silakan saja komen di bawah. Nanti saya sisipkan linknya di Google Drive, kemudian saya sisipkan di deskripsi video ini. Komen saja kalau kalian ingin mau aplikasi PowerDirector ini yang versi ada 4K-nya untuk pengeksporannya. Karena kalau kalian download di Play Store, itu ada watermarknya atau ada tulisannya semacam KineMaster di atasnya sini atau sini, dan ada PowerDirector tulisannya di atas sini. Jadi kalian harus berbayar untuk menghilangkan watermark itu. Tapi saya sarankan sih gunakan saja kalau kalian masih pertama kali ingin membuat video 1-2 video tidak apa-apa. Jadi kalian harus membuat video buruk dulu untuk melanjutkan ke video yang agak mendingan atau lebih bagus dari video pertama kalian. Karena video saya buruk, curhat sedikit. Oke, nah itu adalah aplikasi editing smartphone. Dan yang selanjutnya itu yang kedua, itu adalah aplikasi untuk mengedit thumbnail kalian. Apa itu thumbnail? Buat kalian yang belum tahu itu thumbnail apa, saya akan membahas sedikit. Thumbnail itu adalah saat kamu menonton video orang seperti ini, misalkan kamu belum mengklik, tapi kamu baru memilih-milih video mereka. Jadi yang tampil pertama itu adalah thumbnail atau semacam foto. Ada tulisannya tutorial ini. Jadi sebelum kalian mengklik video itu, kalian harus melihat thumbnail mereka dulu. Apakah menarik atau tidak? Jika menarik, pasti kalian akan mengklik dan menontonnya. Itu adalah sebuah thumbnail. Dan di sini aplikasi apa yang saya sarankan kalian untuk mengedit thumbnail ini, yaitu adalah PixArt. Jadi di sini biasanya saya gunakan aplikasi PixArt untuk mengedit thumbnail di smartphone. Sangat gampang digunakan. Kalau kalian belum tahu caranya, komen saja di bawah, nanti video selanjutnya saya akan ajari kalian. Oh bukan. Tapi di video sebelumnya saya sudah ada, buka saja tutorial saya, itu sudah ada cara mengedit thumbnail di HP. Atau klik saja ini.
Saya sudah sediakan semuanya di tutorial untuk kalian, buat kalian yang YouTuber pemula. Jadi buat kalian yang ingin mencari penggunaan low budget atau anggaran rendah untuk smartphone, modal smartphone untuk menjadi YouTuber, channel ini sangat cocok untuk kalian. Karena kedepannya nanti akan saya bahas lagi, banyak sekali saya bahas untuk kalian YouTuber pemula menggunakan smartphone ini. Dan ini masukan buat kalian yang ingin mengedit thumbnail. Jika kalian masih pertama kali untuk terjun ke dunia YouTube, baru mengupload 1-2 video, kalian belum bisa mengubah thumbnail video kalian. Kenapa demikian? Karena kalian baru pertama kali terjun ke dunia YouTube, kalian tidak bisa mengedit thumbnail ini. Jadi kalian harus melewati proses dulu, ada beberapa prosesnya. Itu yang pertama, kalian harus memverifikasi channel kalian dulu di Google Chrome. Cari saja di YouTube, banyak sekali untuk memverifikasi akun channel kita pertama kali untuk membuat. Atau nanti saya buatkan, komen saja di bawah. Jadi setelah kalian memverifikasi, kalian harus melewati sekitaran 1 bulan atau 2 bulan untuk full mengupload video hampir setiap hari atau minimal 2 hari, 3 hari atau 1 minggu sekali saja, agar YouTube tahu bahwa kamu serius di YouTube dan mereka akan mengizinkan kalian untuk bisa mengedit thumbnail kalian dalam waktu 1 atau 2 bulan ke depannya. Tergantung dari kalian rajin upload atau tidak. Dan yang selanjutnya, yang keberapa, yang ketiga kalau tidak salah, yang ketiga. Oh iya, dan yang ketiga itu adalah sebuah aplikasi untuk menghilangkan noise suara rekaman kalian. Jadi di video saya sebelumnya sudah ada saya bahas untuk menghilangkan noise pada rekaman suara kita. Jadi biasanya saya pisahkan dari video dan suara rekaman saya, lalu kemudian saya mengeditnya dan saya sinkronkan untuk menyatukan suara rekaman saya dan video pada mulut saya. Jadi saya harus sinkronkan atau menyatukan agar suara audio, suara rekaman saya dan video pada mulut saya menyatu. Jadi biasanya saya rekam seperti ini. Biasanya kalau bukan menggunakan clip on, ya menggunakan HP. Ya, anggaran rendah, low budget. Pergi saja ke video saya sebelumnya atau di tutorial, saya buat di situ cara menghilangkan noise. Aplikasi yang saya sarankan noise reducer. Dan masih banyak aplikasi yang lainnya. Kalian bisa menggunakan aplikasi Wavepad untuk menghilangkan noise. Suara kalian akan menjadi jernih. Dan teman-teman di sini kalian bisa menggunakan aplikasi Lexis Audio Editor. Karena aplikasi ini sangat berbeda sekali dengan aplikasi perekam suara lainnya. Bukan perekam suara, tetapi kalian mempunyai perekam suara dan kalian bisa menghilangkan noise-nya di aplikasi ini. Dan selain kalian bisa menghilangkan noise pada suara perekam suara kalian bisa mengedit equalizer-nya, kalian bisa mengedit menaikkan bass-nya, membuat treble, dan masih banyak pengaturan yang lainnya. Jadi Lexis Audio Editor ini sangat berbeda dengan aplikasi yang lainnya untuk menghilangkan noise. Itu sangat bagus, kalian download saja di Play Store. Dan yang selanjutnya itu adalah perekam layar handphone kalian. Jika kalian ingin merekam dan menyatukan pada video kalian atau vlog kalian, aplikasi apa saja yang bagus untuk merekam layar handphone kalian? Itu saya sarankan kalian menggunakan Do Recorder, karena biasanya saya menggunakan Do Recorder dan juga ada AZ Receiver dan masih banyak. Kalian ketik saja di Play Store itu perekam layar jika kalian ingin merekam layar kalian. Tapi biasanya saya sering gunakan Do Recorder. Cari perekam layar yang pixelnya itu sampai 1080 pixel agar resolusi pada perekam layar kalian bisa jernih untuk dinonton. Dan yang selanjutnya itu ada yang keberapa, sudah keempat atau kelima ya, sekitaran itu. Yang selanjutnya itu adalah color grading. Color grading itu kalian bisa merubah warna video kalian atau mengubahnya menjadi agak dingin sedikit atau agak panas sedikit. Jadi kalian bisa mengubah kontrasnya, naik turun, blacknya, warna hitam, putih, dan di sisi-sisinya itu ada vignette juga. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi color grading yaitu 3D Load. Itu bagus, sangat bagus sekali jika kalian ingin mengedit atau merubah warna video kalian. Dan masih ada aplikasi banyak sekali di Play Store, kalian bisa download saja. Ada features juga, namanya kalau tidak salah itu features. Ya, features. Tapi biasanya di sini saya gunakan 3D Load karena 3D Load ini menurut saya sangat bagus untuk saya. Banyak video-video saya menggunakan 3D Load. Jadi fungsi dari 3D Load ini merubah warna video kalian. Kalian menggunakan kamera smartphone, kalian sangat wajib menggunakan color grading ini agar hasil video kalian tidak terlalu kentara dari menggunakan smartphone atau handphone atau kamera handphone kalian. Jadi saya sarankan kalian untuk menggunakan color grading ini. Ada SMS masuk, bukan SMS tapi dari Telkomsel. Jadi jika kalian menggunakan kamera handphone kalian untuk merekam atau membuat vlog, saya sarankan kalian wajib sekali untuk menggunakan color grading ini agar hasil video dari vlog kalian atau video kalian itu tidak kentara dari kamera HP. Jadi kalian bisa merubah warnanya
dan mengatur di situ semuanya settingannya lengkap. Nanti kita akan bahas kalau kalian mau. Saya 3D load untuk color grading. Oke, yang selanjutnya itu adalah apa? Aplikasi untuk membuat 3D video 3D. Ya seperti itu, semacam itu. Tapi kalau untuk YouTuber ini enggak wajib sekali sih, tapi kalau saya sih biasanya harus wajib karena sudah sampai di detik ini. Jadi buat saya aplikasi Alekmotion itu sangat penting untuk membuat 3D video kita. Tapi kalau untuk YouTuber pemula itu ya enggak perlu. Kalian nonton saja bagaimana cara menggunakan aplikasi Alekmotion ini. Tapi enggak terlalu penting sih ini. Tapi mungkin waktunya ke depan jika subscriber kalian meningkat dan penonton kalian banyak, kalian wajib menggunakan aplikasi 3D ini jika kalian bermodalkan handphone untuk membuat video 3D kalian. Yang selanjutnya adalah aplikasi TubeBuddy. Apa fungsi dari aplikasi TubeBuddy ini? Menurut saya ini sangat penting sekali. Kenapa sangat penting? Karena aplikasi TubeBuddy ini kalian bisa melihat tag pada video kalian, apakah di peringkat 1 atau 2 dan masih berfungsi pada detik ini. Misalkan video kalian di tahun sebelumnya, 1 tahun lalu, apakah tag kalian masih berfungsi pada saat ini? Jadi kalian bisa melihat di TubeBuddy ini. Biasa saya menggunakan aplikasi ini. Kalau tidak salah di video, cara edit video model HP, itu view-nya naik terus sampai saat ini 100.000 lebih. Saya juga kaget, makanya saya teruskan tutorial ini yang bermanfaat untuk kalian, buat kalian YouTuber pemula. Karena yang singgah di channel saya banyak sekali YouTuber pemula yang bermodalkan handphone. Biasanya mereka subscribe dan masuk di email saya dan saya cek langsung. Wah, mereka bermodalkan handphone. Ya, saya harus memberikan saran-saran untuk low budget pada penonton saya. Iya, seperti itu. Jadi TubeBuddy ini menurut saya sangat penting sekali untuk digunakan. Kalau kalian mau tahu cara penggunaannya dari saya langsung, silakan komen di bawah, nanti saya akan buatkan videonya untuk kalian. Tapi kalau kalian ingin mencari di YouTube, banyak. Kalian cari saja cara penggunaan TubeBuddy. Apa fungsi dari TubeBuddy? Jadi sangat penting menurut saya. Suara saya agak hilang-hilang. Oke, yang selanjutnya ini sangat penting sekali untuk YouTuber pemula. Sebuah aplikasi YT Studio. Biasanya saya sebut Creator Studio. Apa fungsi dari Creator Studio ini atau YT Studio ini? Kenapa saya katakan penting? Karena di sini kalian bisa melihat penghasilan video kalian dari video A ke video B. Jadi kalian bisa melihat penghasilan video kalian jika kalian sudah monet atau termonetisasi atau sudah bisa berpenghasilan, menghasilkan uang dari YouTube. Jadi aplikasi ini sangat penting sekali untuk kalian mengedit thumbnail, mengganti judul, membuat tag, dan melihat analitik kalian. Fungsi dari analitik ini sangat penting untuk perkembangan channel kalian. Karena analitik ini kalian harus melihatnya tiap bulan. Jadi perkembangan channel kalian seperti apa? Fungsi dari analitik. Kalau kalian mau saya buatkan video, komen saja di bawah tentang analitik ini. Tapi kalau kalian cari di YouTube, banyak sekali. Cari saja. Jadi kita bisa melihat analitik kita di Creator Studio selain di Google Chrome bawaan handphone kalian. Jadi itu adalah beberapa aplikasi yang sangat penting menurut saya untuk kalian YouTuber pemula baru terjun pertama kali di YouTube dengan menggunakan smartphone. Mungkin ada kekurangan saya, silakan komen di bawah agar saya tahu, dan saya akan memberikan saran juga kepada kalian di kolom komentar kalau kalian mau. Ini hanya saran sebagai saya. Kita sama-sama pemula di dunia YouTube, dan apa salahnya saya berbagi informasi kepada kalian. Karena subscriber saya banyak sekali pemula yang saya tidak kenal sama sekali. Karena saya biasa kepo mereka. Karena email masuk ke saya, kemudian saya kepo mereka. Subscribernya ada yang masih sedikit, dan hasil video mereka dari kamera HP saja. Jadi saya sarankan kalian untuk menggunakan aplikasi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi jangan ragu dengan penjelasan saya, karena saya sudah pernah mengikuti kelas filmmaker atau kelas pembuatan film dan kelas pembuatan video. Jadi teknik-teknik dasarnya di situ semuanya saya tahu, walaupun belum mendalami sampai ke sana. Dan video selanjutnya kalian bisa komen saja di kolom komentar di bawah. Selanjutnya video apa yang saya buat untuk kalian yang low budget atau pembuatan video atau pembuatan film low budget dengan anggaran yang sangat rendah, minim, dan kita menggunakan peralatan yang apa adanya. Nah, itu tadi adalah aplikasi yang saya sarankan untuk kalian. Buat kalian yang baru pertama kali terjun ke dunia YouTube dan bermodalkan HP saja, smartphone. Dan untuk kalian yang baru mampir di channel ini,
Kedepannya saya akan membuat tentang pembuatan video low budget dan masih banyak review hal-hal yang lainnya juga yang belum saya bisa buat video saat ini. Nanti kedepannya akan saya buatkan banyak yang saya buatkan. Jadi tergantung kalian lagi apa yang kalian gunakan dan serah kalian menggunakan apa. Karena itu hanya sebagai saran dari saya untuk kalian sebagai YouTuber pemula. Dan kedepannya saya akan membahas banyak hal lagi tentang pembuatan video dengan anggaran rendah atau low budget. Dan masih banyak review barang-barang yang lainnya, entah itu kamera, lighting, pencahayaan dan sebagainya. Kalian bisa request video apa yang selanjutnya saya buat menurut kalian penting untuk kita bahas. Dan kalian bisa komen di bawah video apa yang selanjutnya saya akan bahas dengan bermodalkan anggaran rendah. Dan kalian bisa komen di bawah video apa saja yang selanjutnya saya akan bahas di channel saya ini. Dan jangan pernah ragu dengan saya, karena dulu saya pernah mengikuti kelas filmmaker atau videomaker dengan anggaran rendah atau low budget. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jika bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian yang baru pertama kali ingin terjun ke dunia YouTube. Karena sangat rugi kalian tidak ikut bergabung di dunia YouTube saat ini. Karena YouTube saat ini iklan-iklan lari ke online. Jadi kalian bisa terjun ke dunia YouTube. Tapi jangan berpikir tentang duitnya dulu, tapi berkaryalah dan melakukan hal-hal yang bermanfaat di YouTube. Dan itu saja yang saya share pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yoi bro, salam. Dan sekedar informasi teman-teman, nanti saya akan membuat channel baru. Dan di situ saya membuat berbagai macam hiburan, video-video prank saya dan hiburan yang lainnya, konten horor malam hari, prank, sosial eksperimen. Nanti akan saya buat di channel baru. Jadi saya akan hapus atau pribadi di channel ini. Di video-video lama saya itu saya akan share kepada kalian kalau saya sudah membuat channel baru. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Yoi bro, salam. Kedepannya saya akan membahas melihat kau bahagia dengannya, aku terluka.